Hai guys, kembali lagi di Tarot Session bersama Bila Niga Ai. Di video kali ini aku akan ngebahas hubungan asmara antara Song Hye Kyo dan Hyun Bin ya guys. Jadi Song Hye Kyo dan Hyun Bin itu dulu pernah dikabarkan bahwa mereka ini pernah pacaran ya guys. Namun hubungan mereka ini gak bertahan lama gitu. Dan Song Hye Kyo ini menikah ya dengan Song Joong Ki beberapa tahun yang lalu ya guys, tapi juga akhirnya Song Hye Kyo sama Song Joong Ki ini mereka bercerai. Lalu muncul kabar lagi ya, katanya bahwa Song Hye Kyo ini katanya deket sama Hyun Bin ya guys ya. Oke, aku bakal lihat ya di sini prediksinya gimana sih, apakah bener sih mereka deket atau enggak. Terus sekarang kira-kira gimana perasaan Song Hye Kyo terhadap mantannya itu si Hyun Bin ya. Dan juga kira-kira gimana sih Song Hye Kyo sama Song Joong Ki ya. Karena dulu juga pernah ada gosip nih, katanya Song Hye Kyo sama Song Joong Ki balikan gitu ya. Tapi tidak ada konfirmasi di antara Song Hye Kyo dan Song Joong Ki. Oke, aku bakal buka prediksi terbarunya ya di tahun 2020 ini. Gimana Song Hye Kyo sama Song Joong Ki dan juga gimana Song Hye Kyo sama Hyun Bin guys. Stay tune terus di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Aku bakal ambil beberapa kartu ya untuk memprediksi hubungan Song Hye Kyo sama Hyun Bin dulu ya. Oke, seperti yang aku lihat di sini ya, Song Hye Kyo sama Hyun Bin ya, itu mereka sama sekali nggak ada hubungan apa-apa ya di saat ini ya. Di masa-masa ini dan juga di masa yang mendatang pun juga tidak akan terjadi apa-apa di antara mereka. Mungkin mereka ini hanya sekedar bersilaturahmi ya guys. Silaturahmi biasa aja gitu loh, ketemu, dan juga kan ya namanya udah mantan dan juga sekarang punya kehidupan masing-masing, punya jalan masing-masing ya. Jadi mereka kayak say hello aja, berkabar aja. Ya namanya lama nggak ketemu gitu ya. Mereka lama nggak ketemu gitu ya ceritanya ya. Terus ketemu lagi, entah mungkin di suatu acara gitu ya guys, di suatu event yang akhirnya mereka bertemu gitu ya. Dan ya mau nggak mau kan harus menyapa, harus ngobrol gitu ya. Mereka hanya komunikasi biasa aja sih di sini, nggak ada yang spesial atau gimana gitu ya. Hanya menanyakan kabar aja kok. Terus kalau misalkan Hyun Bin sendiri juga dia perasaannya nggak gimana-gimana ke Song Hye Kyo ya. Juga perasaannya biasa-biasa aja ya, sebatas kayak ketemu temen gitu, ketemu temen lama gitu aja ya guys. Jadi mereka ini tidak ada hubungan yang spesial ya, yang berlalu ya sudah berlalu. Bagi Song Hye Kyo itu Hyun Bin ini kayak seperti ada di tempatnya sendiri gitu loh guys. Gimana sih namanya, udah mantan tuh ibarat baju bekas yang udah lama gak dipakai terus disimpan di lemari, ya udah gitu aja, terus nggak diapa-apain gitu. Udah mantan ya udah gitu. Bagi Song Hye Kyo itu ya udah berlalu semuanya, nggak ada lagi yang harus dilanjut gitu kan. Dan juga kan Hyun Bin juga punya kehidupan sendiri ya di sini ya. Dia juga punya kisah asmaranya sendiri juga, dia nggak sama Song Hye Kyo kok guys ya. Selanjutnya aku akan ngebuka kartu hubungan antara Song Hye Kyo dan Song Joong Ki ya guys. Gimana sih sebenarnya perasaan mereka saat ini gitu. Aku akan ambil beberapa kartu untuk ngebacain asmaranya Song Hye Kyo dan juga Song Joong Ki. Stay tune ya guys di channel aku. Jangan lupa subscribe. Oke guys, ya di sini aku udah buka kartu untuk ngebaca Song Hye Kyo sama Song Joong Ki ya. Kira-kira gimana sih perasaan Song Hye Kyo yang sekarang dan juga perasaan Song Joong Ki yang sekarang. Jadi seperti yang kita lihat di sini ada kartu The Sun. Ya di sini menggambarkan perasaan Song Hye Kyo ya, dimana dia ini
sudah tidak menaruh harapan lebih lagi terhadap Song Joong Ki ya, ibaratnya juga ya sudah berlalu ya, tapi dia lalui dengan sangat berat ya guys. Jadi di sini dia benar-benar merasa berat banget kehilangan sosok Song Joong Ki ya. Mau gimana pun lagi, perceraian itu juga sudah terlanjur terjadi di publik gitu ya guys. Jadi untuk peluang balikan di sini juga tidak mungkin terjadi lagi ya. Dari Song Hye Kyo sendiri ya, di sini dia memilih untuk ya udah jalan ini jalan yang terbaik, jadi nggak bakal balik-balikan lagi seperti itu. Nah di sini ada kartu Nine of Pentacles ya, di sini menggambarkan perasaan dari Song Joong Ki ya guys. Jadi perasaan Song Joong Ki di sini dia itu masih memiliki rasa cinta ya kepada Song Hye Kyo ya. Di sini Song Joong Ki juga sepenuhnya belum bisa melupakan kenangan-kenangan indah bersama Song Hye Kyo ya guys. Masih ada perasaan sayang juga ya Song Joong Ki ini kepada Song Hye Kyo. Namun Song Joong Ki ini kan dia sudah membuat keputusan juga untuk ya jalan mereka gitu ya, bercerai. Jadi di sini Song Joong Ki mencoba menjalani hari-harinya gitu ya guys. Hari-harinya yang sekarang tanpa Song Hye Kyo. Nah, di sini peluang hubungan mereka ke depan ya guys memang tidak mungkin bisa ya, dan mereka berdua ini masih sulit melupakan ya sebenarnya ya di sini ya. Sampai sekarang ini Song Hye Kyo juga tidak mungkin bisa melupakan Song Joong Ki dengan semudah itu ya. Beda ya kalau yang namanya pacar ya. Mungkin Song Hye Kyo ini pernah deket sama Hyun Bin ya, misalnya pernah pacaran sama Hyun Bin. Mungkin dengan Hyun Bin ini Song Hye Kyo lebih mudah melupakan ya guys, karena kan statusnya pacar ya. Tapi di sini kalau sama Song Joong Ki dia rada sedikit susah melupakan ya. Bukan sedikit lagi sih, tapi dia memang berat untuk melupakan gitu ya kenangan bersama Song Joong Ki gitu, dan tidak semudah itu. Ini benar-benar keputusan yang berat, tapi dia harus mencoba untuk menjalaninya. Tapi diam-diam Song Hye Kyo ini kayak masih sering nangis gitu loh guys, masih sering sedih dengan pernikahan dia, karena Song Hye Kyo ini prinsipnya dia pengen menikah sekali seumur hidup gitu ya. Namun ternyata harapan itu tidak sesuai dengan keinginannya dia ya, tidak sesuai dengan harapan dia ya pernikahannya dengan Song Joong Ki. Tidak menyangka gitu ya kalau pernikahannya itu hanya seumur jagung. Jadi dia tuh masih sering meratapi, masih sering menangis, masih sering sedih ya, masih sering merasa sakit gitu ya guys ya. Tapi ya Song Hye Kyo ini memang dia itu sosok wanita yang, tapi di depan para sahabat, di depan para keluarga, di depan fans, di depan media, semuanya itu ya, Song Hye Kyo selalu menunjukkan bahwa dirinya ini baik-baik saja, bahwa dirinya ini selalu bahagia gitu. Tapi yang sebenarnya terjadi dalam diri hati dia saat ini ya, dia itu masih sering menangis ya guys ya. Balik lagi soal Hyun Bin yang kabarnya deket sama Song Hye Kyo. Mungkin pertemuan mereka itu hanya sekedar seperti teman ya. Jadi mungkin Song Hye Kyo juga sedikit berbagi cerita sama Hyun Bin ya. Hyun Bin nganggapnya ya teman curhat gitu doang. Jadi cuman memberi semangat sih kepada Song Hye Kyo ya, karena Song Hye Kyo ini masih belum bisa melupakan sosok Song Joong Ki dengan begitu mudahnya ya guys. Nggak mungkin bisa dilupain gitu aja ya di sini ya. Jadi masih melekat banget ya mantan suaminya itu. Meskipun masih ada perasaan sayang dalam hatinya Song Hye Kyo, tapi kalau Song Joong Ki ngajak balikan lagi, Song Hye Kyo nggak mau guys. Karena gini loh prinsipnya Song Hye Kyo itu, kalau dia udah pernah dibuat sakit hati satu kali atau dia udah pernah dikecewakan satu kali, dia tidak akan mengulangi sebuah hubungan yang sama gitu. Pemikiran dia seperti itu. Jadi meskipun dia masih cinta, masih sayang sama Song Joong Ki ya, untuk kembali lagi menjalin sebuah pernikahan sama Song Joong Ki itu gak mungkin bisa terjadi ya guys. Kalaupun seandainya ini prediksinya jika Song Hye Kyo ini balikan sama Song Joong Ki ya, itu hubungan mereka juga tidak akan bertahan lama lagi, karena memang karakternya Song Hye Kyo dan Song Joong Ki ini sangat berbeda guys. Jadi
banyak prinsip-prinsip di antara mereka itu yang tidak sejalan ya. Song Hye Kyo maunya begini, Song Joong Ki maunya begini. Terus kalau nggak nyambung, kalau misalkan nggak nyambung jalan keluarnya gitu, nggak ketemu jalan keluarnya gitu, mereka berantem. Dan di sini Song Joong Ki ini orangnya keras kepala banget. Jadi dia kalau maunya A ya A, kalau maunya B ya B. Kalau Song Hye Kyo itu dia orangnya kayak cenderung bisa diajak kompromi dulu, kayak ya udah kita rundingan dulu, ini atau ini kayak gitu loh guys, A atau B kita rundingin dulu. Kalau Song Joong Ki dia nggak mau A harus A. Jadi Song Hye Kyo itu dia nggak bisa hidup dengan penuh tekanan ya. Jadi di sini Song Joong Ki ini rada sedikit menekan gitu. Sedangkan Song Hye Kyo ini pengennya ya dia tetap berkarir, dia tetap leluasa dengan karirnya dia gitu ya guys. Tapi kalau Song Joong Ki mungkin dia pemikirannya berbeda ya, karena sudah menjadi suami. Jadi memang berbeda sekali ketika Song Joong Ki pacaran sama Song Hye Kyo dan Song Joong Ki menikah dengan Song Hye Kyo gitu ya. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan prinsip di sini, sehingga kalaupun mereka lanjut lagi ya, setelah perceraian mereka lanjut lagi, mereka kembali lagi, mereka menikah lagi, itu kemungkinannya sangat tidak berhasil ya guys. Karena memang dari Song Hye Kyo sendiri dia tidak mau merasakan tekanan yang menyakitkan seperti itu. Oke ya guys, sekian prediksi dari aku. Semoga bisa menjawab penasaran kalian ya guys. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.